Video sosok yang diduga Mardani Maming beredar di media sosial. Dalam rekaman CCTV yang beredar, Mardani diduga sedang berada di Bandara Internasional Samsudinur, Banjarmasin, dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur. Padahal Mardani saat ini berstatus tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kalapas kelas 1 Sukamiskin, Wahid Wibowo membenarkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming keluar lapas. Mardani keluar lapas untuk hadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Di Lapas Sukamiskin pada hari Minggu langsung ke Banjarmasin dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Telah selesai langsung kembali ke Lapas Sukamiskin dan saat ini yang bersangkutan sudah berada di Lapas Sukamiskin. Kami melihat bahwa dari Bandung itu tidak ada penerbangan langsung ke Banjarmasin sehingga harus melewati Surabaya. Mardani Maming adalah terpidana kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Mardani pun dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Mardani juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 110 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tak permasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Anak sulung Presiden Jokowi itu meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silahkan, jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Okay? Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Massa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut. Pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum membahas dinamika Pilpres 2024. Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan juga pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat
membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Pemirsa, sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Pihak tergugat yang diwakili Kabid Kumpolda Metro Jaya meminta hakim menolak gugatan Aiman. Wartawan senior Aiman Wicaksono didampingi tim hukumnya kembali hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Dalam petitum jawabannya, pihak tergugat diwakili oleh Kabid Kumpolda Metro Jaya Kombes Pol Leonardus Simarmata meminta Hakim Tunggal Delta Tama menolak seluruh gugatan pra-peradilan Aiman. Dari beberapa petitum yang disampaikan pada saat sidang kemarin, bahwa intinya dari tim Polda Metro Jaya kita sudah menjawab ya terkait dengan petitum tadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyitaan terhadap barang bukti, ya dalam hal ini ada 4, itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHP maupun juga di dalam peraturan Polri, ya. Dan ini tadi kami sudah sampaikan di dalam jawaban kami. Kita ingin bahwa alat bukti ini dalam status quo, artinya tidak ada yang merubah. Nah, untuk menjamin keamanan originalitas tadilah makanya kita merubah untuk penyidik melakukan tindakan untuk merubah password sehingga nanti itu masih dijamin originalitasnya pada saat nanti persidangan. Sebelumnya pada hari Senin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan perdana. Dalam persidangan, tim hukum Aiman meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ya, nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah membatalkan proses penyitaan tersebut, ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Diketahui Aiman sempat diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan juga surat dakwaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. KPK menjelaskan tim jaksa mendakwa SYL dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan kepada para pejabat eselon 1 beserta jajaran di Kementerian Pertanian, termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah. Para terdakwa ini didakwa dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan juga penerimaan gratifikasi yang sejauh ini dari hasil penyidikan sekitar 44,5 miliar dan tentu semuanya akan dibuktikan oleh tim jaksa KPK di depan majelis hakim. Adapun mengenai proses penyidikan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka SYL dan kawan-kawan ini sejauh ini masih terus berproses dan tentu perkembangannya selalu kami sampaikan pada masyarakat. SYL dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 21 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain SYL, 2 terdakwa lainnya ialah Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktoral Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga menggeruduk sebuah rumah yang berada di Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan karena rumah diduga kerap dijadikan lokasi prostitusi dan juga sarang narkoba. Ratusan warga menggeruduk rumah di Jalan Dr. Pinayungan, Gang Amal, Kelurahan Tobat, Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Aksi ini dilatar belakangi lantaran warga tidak terima dengan aktivitas penghuni rumah yang kerap kali mengganggu lingkungan sekitar. Warga menduga rumah yang dijadikan kos-kosan ini menjadi tempat prostitusi dan sarang pemakai narkoba. Dalam aksi tersebut, warga menutup paksa pintu masuk rumah dengan tangga dan pos bunga. Berawal dari sebenarnya udah mulai kosong dan beberapa orang luar daripada lingkungan ini banyak yang berhadiran di lokasi yang diduga kuat sebagai tempat prostitusi dan diduga juga sebagai tempat untuk orang menyalahgunakan narkoba, yaitu kategori sabu ataupun sejenis dengan ekstasi. Warga pun mendesak para penghuni kos untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Guna mengantisipasi tindakan anarkis warga, petugas kepolisian tampak berjaga di area lokasi. Dari Padang, Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Aksi pencurian lampu taman yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara sempat dipergoki warga. Meski sudah diteriaki maling, pelaku tetap saja acuh dan tetap saja melancarkan aksinya. Rekaman ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana seorang pria tengah menggotong tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski sudah diteriaki maling, nampaknya pria tersebut tidak menghiraukan. Bahkan dengan santai ia menghampiri komplotannya yang sudah menunggu menggunakan sepeda motor. Mereka pun segera meninggalkan lokasi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jika melihat di sekitar lokasi, terlihat masih ada beberapa sisa besi tiang lampu yang diduga bekas curian para pelaku lainnya. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling, dia manggil temennya naik motor, manggil temennya, datang temennya tuh, nah tiang itu akhirnya berhasil sama dia diambil. Warga berharap agar aksi tersebut dapat ditindaklanjuti karena sangat meresahkan. Apalagi pencurian juga terjadi pada besi pembatas jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.